Perkenalkan, nama saya Nanda Wulan Harisma dari kelas A1. Di video kali ini saya akan mengerjakan sebuah kasus. Yang pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lethicing. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 10%, kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. Atau disebut dengan pH mula-mula. Kemudian emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali atau disebut dengan pH pemanasan. Nah, ini adalah rangkuman hasil pengukurannya. Pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi bila rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan dan ada perbedaan yang bermakna pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan. Berdasarkan data dan ketentuan di atas, apakah pemanasan berefek pada emulsi? Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu menguji rata-rata pH emulsi mula-mula dan pemanasan dengan statistika deskriptif dan menguji dengan homogenitas, kemudian melakukan uji normalitas. Nah, ketika uji normalitasnya hasilnya normal, yang kita gunakan selanjutnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang bermakna atau tidaknya itu, kalau normal menggunakan uji T berpasangan. Nah, sedangkan kalau uji normalitasnya tidak normal menggunakan uji Wilson. Dan langsung saja ke PSS, klik variable view, name-nya, jenis, dan pH. Desimalnya untuk jenisnya 0, pH-nya 2, labelnya, jenis pengukuran dan pH emulsi. Untuk values-nya 1 itu mula-mula dan 2 pemanasan. Klik OK, lalu ke data view. Ini sudah diisikan dari jenisnya 1 dan pH-nya. Ini semuanya. Lalu klik Analyze, klik Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Nah, untuk pH emulsinya dipindahkan ke Dependent List, Factor List-nya jenis pengukuran. Nah, statistiknya klik Descriptive, Confidence Interval formatnya 95%, klik Continue. Untuk plots-nya diklik None dan Power Estimation, Continue, dan display-nya both. Klik OK. Nah, di sini kan rata-ratanya juga sudah muncul di uji homogenitas ini. Jadi rata-rata pH emulsi mula-mulanya itu 4,5375 dan rata-rata pemanasannya itu 3,9725. Nah, dan rata-rata mula-mulanya itu lebih besar daripada rata-rata pemanasan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ada kemungkinan perbedaan atau karena rata-rata mula-mulanya lebih besar daripada rata-rata pemanasannya, berarti ada kemungkinan pemanasan itu berefek kepada pH emulsi. Selanjutnya, yang homogenitasnya itu based on, yang dilihat itu di based on mean, signifikannya 0,343, yang dimana 0,343 itu
lebih besar daripada 0,05, maka nilai keduanya sama atau homogen. Selanjutnya yaitu kita uji normalitasnya dulu. Untuk uji normalitas ini, name-nya mula-mula dan pemanasan, desimalnya 2, labelnya pH mula-mula dan pH pemanasan, lalu klik data view. Ini mula-mulanya dimasukkan di sini dan pemanasannya di bagian sini, klik analyze, descriptive statistik, klik explore, dependent list-nya diisi dengan pH mula-mula dan pH pemanasan. Untuk plots-nya none dan klik normality plots with test, klik continue dan display-nya plots, klik OK. Lalu untuk hasilnya, nah pada uji normalitas ini yang digunakan itu pH pemanasan, nah signifikannya itu 0,006 dan 0,006 itu lebih kecil daripada 0,05 yang artinya tidak terdistribusi normal dan data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik dan data harus dilakukan uji norm parametrik yaitu dengan uji Wilson. Nah, selanjutnya kita melakukan uji Wilson-nya terlebih dahulu. Kita masih menggunakan input yang tadi ya. Langsung saja kita analisa untuk uji Wilson, klik analyze, klik non-parametric test, legasi dialog, lalu klik 2 relate sample. Nah, untuk pH mula-mulanya dipindahkan ke variabel 1 dan pH pemanasannya dipindahkan ke variabel 2. Tes tipenya diklik Wilson lalu klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Yang dilihat itu langsung ke asim.sing.2tilet yaitu 0,002 dan 0,002 ini kurang dari 0,05. Nah, 0,002 ini kan kurang dari 0,05 dan yang artinya terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dengan pH emulsi setelah dilakukan pemanasan, sehingga dapat disimpulkan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam atau disebut dengan pH pemanasan berefek atau berpengaruh pada pH emulsi mula-mula. Nah, selanjutnya ini kasusnya, sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek import lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek import dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut. Nah, ini untuk kadar merek minuman lokalnya, dan yang ini kadar sakarin minuman importnya. Nah, kadar sakarin pada minuman merek impor dinyatakan lebih tinggi daripada
merek lokal bila rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibandingkan merek lokal, dan ada perbedaan yang bermakna kadar sakarin merek impor dan merek lokal. Berdasarkan data dan ketentuan di atas, apakah pernyataan media massa dalam kasus benar? Yang pertama, kita uji homogenitas untuk mengetahui homogenitasnya dan rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor dan merek lokal. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, klik variable view. Untuk name-nya, jenis minuman, dan kadar sakarin. Desimalnya jenis minumannya 0, desimal kadar sakarinnya 2, labelnya jenis minuman dan kadar sakarin. Untuk values-nya 1 itu untuk lokal, 2 untuk impor. Klik data view, lalu masukkan jenis minuman dan kadar sakarinnya. Kemudian klik analyze, descriptive statistic, explore, lalu kadar diklikkan ke dependent list dan jenis minuman di factor list. Kemudian untuk statistiknya klik descriptive dan confidence interval formelnya 95%. Klik continue, lalu klik plots. Untuk box plots-nya klik none dan klik power estimation. Lalu klik continue. Untuk display-nya tetap bold, klik OK. Nah, jadi ini adalah output-nya. Nah, untuk rata-rata kadar sakarin minuman lokalnya 0,5870. Untuk kadar sakarin jenis minuman importnya rata-ratanya 0,5095. Dan dengan demikian rata-rata minuman impor dan rata-rata minuman lokal jauh lebih tinggi atau jauh lebih banyak rata-rata sakarin minuman lokal, dan hanya berbeda sedikit saja. Kemudian homogenitasnya bisa dilihat di based on mean, yaitu 0,662, di mana 0,662 itu lebih besar dari 0,05 yang berarti varians kedua kelompok sama atau homogen. Maka asumsi homogenitas sudah terpenuhi untuk melanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji Mann-Whitney. Tapi sebelum uji Mann-Whitney, kita ujikan dulu normalitasnya. Untuk uji normalitas, kita klik variable view. Untuk name-nya diisikan lokal dan import. Desimalnya 2 semua, labelnya kadar minuman lokal dan kadar minuman import. Lalu klik data view, lalu isikan kadar sakarin minuman lokalnya dan kadar sakarin minuman import. Klik analyze, descriptive statistic, explore, lalu masukkan data ke dependent list. Untuk display-nya untuk display-nya pakai plots, terus ini plots-nya diklik,
Lalu diklikkan none, lalu normality plots, lalu continue, klik OK. Ini adalah output dari tes atau uji normal. Yang digunakan itu yang kadar minuman import menggunakan uji Shapiro-Wilk, signifikannya itu 0,017, di mana signifikan 0,017 itu kurang dari 0,05, yang artinya tidak terdistribusi normal. Nah, karena tidak terdistribusi normal ini bisa diujikan dengan Mann-Whitney. Lanjut, kita ke uji Mann-Whitney. Lalu, tes kadar minuman lokalnya dimasukkan di tes variabel list. Untuk grouping variabelnya itu import, klik define group. Untuk satu ini bisa untuk uji Mann-Whitney-nya menggunakan input yang tadi yang digunakan untuk uji homogenitas dengan jenis minuman, kadar sakarin desimalnya 0, dan 2 labelnya jenis minuman dan kadar sakarin. Untuk values yang jenis minumannya itu 1 lokal, 2 import. Lalu data view dimasukkan jenis minumannya 1 atau 2, kadar sakarinnya. Lalu klik analis, klik non-parametric, klik legacy, klik 2 sampel, tes variabelnya di kadar sakarin. Untuk groupingnya itu jenis minuman 1 dan 2, define-nya itu grup 1 itu 1, grup 2-nya itu 2. Untuk option-nya klik descriptive dan lalu continue. Untuk test type-nya Mann-Whitney, klik OK. Lalu jadi ini hasilnya, dan yang dilihat itu cukup asin, sig 2 Thailand ini 0,310, di mana 0,310 ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak terdapat perbedaan bermakna antar kadar sakarin import dan kadar sakarin lokal. Jadi, pernyataan media massa yang menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek import lebih tinggi daripada minuman merek lokal tidak benar, karena dalam uji Mann-Whitney ini tidak ada perbedaan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.